Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan selalu, buat fisik, batin, rohani. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kecerdasan untuk terus berpikir. Mudah-mudahan juga kita senantiasa terus diberikan hati nurani agar kita terus merenung. Mudah-mudahan juga Allah terus senantiasa memberi kita rahmat, hidayah, taufik serta inayah agar kita terus bisa melaksanakan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang diperintahkan Allah untuk kita jauhi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bersyukur maka pikiran yang banyak pikiran ini akan menjadi tenang. Dengan bersyukur hati akan menjadi tenang, karena memang syukur inilah yang membuat kita bahagia keseluruhannya. Bukan bahagia itu yang membuat kita bersyukur, syukur yang membuat kita bahagia. Maka belajarlah menjadi insan yang terus bersyukur atas situasi dan kondisi yang terjadi pada diri kita. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur bukan hanya dari kita punya lisan, tapi bagaimana seluruh tubuh kita. Sudahkah seluruh tubuh kita ini kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan atau bahkan sebaiknya? Jika memang kita bersyukur kepada Allah, maka kita menggunakan seluruh tubuh ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat manusia-manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang Allah angkat derajat itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Nabiullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling terhormat. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia satu-satunya yang nanti memberikan kita syafaat dan pertolongan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mau mendapatkan syafaat dari Rasul, kita mau mendapatkan pertolongan dari Rasul, jangan pernah tinggalkan tiga perkara ini. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita menjawabnya dengan salawat dan salam. Yang kedua, kita harus senantiasa mengikuti perilaku Rasulullah SAW. Kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, cinta dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saya, kalian, dan kita semua akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pilih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan, sebagai manusia, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menjaga, mari kita saling nasihat-menasihati. Ayo kita menjadi insan yang baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi manusia yang baik. Apapun yang terjadi di hadapan kita, gak ada soal orang mau menghina kita, orang mau mencaci maki kita, tetaplah kita harus berbuat baik. Orang mau menghujat kita, tetaplah harus senantiasa kita balas dengan kebaikan-kebaikan, karena itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, untuk berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo menjadi
insan pribadi yang berbuat baik. Dimulai kapan? Mulailah sekarang juga. Mulailah dari hari ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik hari ini akan saya sampaikan, hal yang sangat istimewa. Mudah-mudahan dengan hal istimewa yang saya sampaikan ini, yang saya berikan ini, mudah-mudahan ke depan kita tidak akan berburuk sangka lagi kepada Allah. Kita tidak akan suudzon lagi kepada Allah, melainkan kita berbaik sangka kepada Allah. Karena memang sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini kita sering berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa Engkau miskinkan hamba? Ya Allah, kenapa Engkau membuat saya derita? Ya Allah, kenapa Engkau membuat saya seperti ini? Saya capek dengan keadaan ini. Ya Allah, Engkau tidak adil. Ya Allah, kenapa ini semua Kau berikan kepada hamba? Kau Tuhan tidak adil. Ini sering kita ucapkan, bukan kepada manusia, malah sering kita ucapkan di tengah doa kita. Kita menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada hidup kita. Maka mari terus ikuti, dengarkan, mudah-mudahan terobati pikiran, terobati hati dengan apa yang saya sampaikan nantinya, dan mudah-mudahan ke depannya juga kita lebih menundukkan kita punya hati, kita lebih bisa merendahkan kita punya diri, bertawaduk, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga bisa berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pilihan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu tua yang sudah berusia. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan juga, saling mengingatkan, Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang memiliki keistimewaan, sangat memiliki keistimewaan. Bukan hanya sekedar mampu membelah Laut Merah, tetapi Nabi Musa alaihissalam juga mampu berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang ibu tua yang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu berkatalah seorang ibu ini, "Ya Nabi Musa, ya kekasih Allah, kamu bisa berbicara kepada Allah." Maka Nabi Musa, sampaikanlah pesanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun berkata, "Wahai ibu, apa yang hendak ingin engkau sampaikan kepada Allah, maka insya Allah saya akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu sahabat bilang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu ini pun akhirnya berkata dan meminta, "Wahai Nabi Musa, saya sudah menikah puluhan tahun. Usia saya semakin hari semakin menua. Saya sudah menikah sudah lama, tapi saya tidak memiliki anak. Tapi saya belum memiliki keturunan. Saya pengen memiliki keturunan. Maka sampaikanlah pesanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Nabi Musa langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbku, ya Allah, ini ada seorang ibu. Beliau sudah nikah lama, tapi beliau belum juga memiliki keturunan. Maka ya Allah, beliau menginginkan punya keturunan." Maka pada saat itu Allah langsung menjawab, "Ya Nabi Musa, ya Musa, sampaikanlah pesanku kepadanya. Dia tidak akan memiliki anak karena itu sudah menjadi takdirnya." Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pun Nabi Musa menghadap kembali kepada seorang ibu ini, "Wahai ibu, saya sudah mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala." Seorang ibu berkata, "Ya Musa, apa jawabannya?" Musa pun berkata, "Wahai ibu,
Allah menyampaikan pesan bahwasannya engkau tidak akan memiliki anak, engkau tidak akan memiliki keturunan, karena itu sudah menjadi takdirmu, maka terimalah takdirmu. Pada saat itu, bila dimuliakan Allah SWT, akhirnya ibu ini pun pulang ke rumah. Ketika seorang ibu ini sampai di rumah, ibu ini tidak marah-marah, tidak mencaci maki, tidak keluh kesah, tidak seujun kepada Allah, melainkan apa yang dilakukan seorang ibu ini? Ibu ini senantiasa menyebutkan kalimat Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim di sepanjang waktu, setiap detiknya, setiap waktunya, setiap hari. Setelah 1 bulan berlalu, datang kembali seorang ibu ini di hadapan Nabi Musa AS. Assalamualaikum ya Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, Waalaikumsalam wahai ibu, apa yang bisa saya bantu? Ibu ini pun berkata, ya Nabi Musa, saya pengen punya anak. Sampaikan pesan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sudah berubah. Nabi Musa pun berkata, wahai ibu, sudahkah Allah menyampaikan pada saat itu engkau tidak bakalan punya anak karena itu sudah menjadi takdirmu? Dan ibu ini tetap memaksa kepada Nabi Musa, ya Musa, cobalah sampaikan pesanku ini kepada Allah. Barangkali sudah berubah, barangkali Allah sudah mengizinkan aku untuk memiliki keturunan. Karena Nabi Musa dipaksa terus, akhirnya Nabi Musa pun menghadap kepada Allah. Ketika menghadap kepada Allah, berkata Nabi Musa, ya Rabbku, ya Allah, di luar ada seorang ibu yang bulan lalu menghadap kepadaku dan menyampaikan pesan kepadamu. Di luar ada seorang ibu, permintaannya sama ya Allah, dia ingin punya keturunan. Maka Allah pun menjawab pada saat itu, ya Musa, sampaikan kepada ibu tersebut, dia tidak bakalan punya anak karena sudah menjadi takdirnya. Menghadap kembali Nabi Musa kepada ibu tersebut dan disampaikan, wahai ibu, saya sudah mendapat jawaban dari Allah SWT. Jawaban Allah adalah sama seperti bulan yang lalu, engkau tidak akan memiliki anak karena itu sudah menjadi takdirmu. Dan seperti biasa, ibu ini juga pulang. Sampai di rumah nggak marah-marah, nggak mencaci maki, nggak menghujat Allah, melainkan berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini tetap ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak lepas lidahnya untuk senantiasa mengucapkan kalimat Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim setiap hari, setiap detiknya, setiap waktunya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, kalimat itu tidak terputus dari mulutnya. 2 bulan berlalu, datang kembali seorang ibu ini menghadap ke Nabi Musa. Ya Musa, aku punya permintaan. Nabi Musa pun berkata, wahai ibu, bukankah engkau yang waktu itu yang menginginkan anak? Ya benar ya Musa, dan permintaanku hari ini sama, aku ingin punya anak. Sampaikan pesanmu kepada Allah. Wahai ibu, Allah sudah menakdirkan engkau tidak akan punya anak, dan kau tidak akan pernah punya anak. Anak itu sudah menjadi takdirmu, maka terimalah takdirmu dengan lapang dada. Apa kata ibu tersebut? Ya Musa, barangkali hari ini sudah berubah. Karena Nabi Musa direngeki terus oleh ibu ini, dipaksa oleh ibu ini untuk menghadap kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa pun menghadap kepada Allah dan berkata kepada Allah, ya Allah, di luar ada seorang ibu yang sama seperti kemarin permintaannya ya Allah. Dia mau punya keturunan, dia kepengen punya anak. Ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Maka Allah menjawab, ya Musa, sampaikan pesanku kepadanya. Seorang ibu itu tidak akan punya anak karena itu sudah menjadi takdirnya. Musa keluar menghadap ibu kembali, wahai ibu, tetap sama apa yang disampaikan Allah bulan-bulannya lalu dengan hari ini. Pesan Allah sama, engkau tidak akan punya anak karena itu sudah menjadi takdirmu, maka terimalah takdirnya ini.
Ketika mendengarkan jawaban itu, seorang ibu ini pun pulang. Sampai di rumah, tidak marah-marah, tidak menghujat, tidak mencaci maki, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak suuzon, enggak suuzon, melainkan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah berbaik sangka kepada Allah. Apa yang dilakukan lagi oleh seorang ibu ini, tetap senantiasa mengamalkan kalimat ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, pagi, siang, sore, petang, malam. Senantiasa diucapkan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun berlalu, akhirnya 2 tahun berlalu, datang kembali seorang ibu ini menghadap Nabi Musa alaihissalam sembari menggendong seorang anak bayi. Ketika sampai di hadapan Nabi Musa kaget. Wahai ibu, bukankah engkau yang waktu itu meminta permintaan untuk memiliki keturunan? Maka seorang ibu pun menjawab, ya benar ya Musa, itu permintaanku dulu, ingin punya anak. Lalu Nabi Musa pun berkata, wahai ibu, anak siapa yang kau bawa ini? Anak orangkah atau anak siapa? Seorang ibu itu berkata, wahai Musa, ini adalah anak kandungku. Ini adalah anak yang keluar dari rahimku. Dan pada saat itu seperti yang dimuliakan Allah, mendengar jawaban itu, bahwasanya anak yang digendong oleh seorang ibu ini anak kandungnya, anak bayi yang digendong ibu ini adalah anak yang keluar dari rahimnya. Nabi Musa terkejut mendengar ucapan ini adalah anak kandungnya. Ketika Nabi Musa AS terkejut, akhirnya Nabi Musa AS menghadap kepada Allah dan berkata, ya Allah, ya Rabbku, di hadapanku, di luar, ada seorang ibu yang 1 tahun lalu, bahkan lebih, dia menghadap kepadaku, dan setauku dan seingatku, dia meminta kepadaku untuk menyampaikan pesannya kepadamu. Dia menginginkan punya anak, dia sangat-sangat menginginkan memiliki keturunan. Dan pada saat itu ya Allah, engkau menjawab bahwasannya ibu tersebut tidak akan punya anak karena itu sudah menjadi takdirnya. Lalu ya Allah, kenapa hari ini seorang ibu tersebut menggendong bayi yang keluar dari rahimnya? Maka seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Allah pun menjawab, wahai Musa, sesungguhnya takdirku telah dikalahkan dengan kasih dan sayangku. Takdir yang Allah berikan pada seorang ibu ini dikalahkan dengan kalimat ya Rahman ya Rahim. Artinya sahabat-sahabat bila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takdir kita bisa berubah dengan apa? Dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Caranya bagaimana? Mulailah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah marah-marah atas apa yang terjadi kepada hidup kita yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah dongkol. Terimalah dengan lapang dada dan teruslah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Maka takdirku akan berubah semua, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Sahabat-sahabatku, ini menjadi pelajaran buat kita. Kita yang hari ini sering mengeluh, sering merasa kecewa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka mulailah ubah dengan kebaikan. Maka ketika kita mengubah dengan kebaikan, maka Allah akan menakdirkan, akan mengubah dengan kebaikan juga. Percaya kepada Allah, sikoh kepada Allah,
bergantung kepada Allah. Karena semua ini adalah milik Allah. Kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Jika semudah itu Allah menciptakan matahari dan bulan, jika semudah itu Allah menciptakan siang dan malam, jika semudah itu Allah menciptakan surga dan neraka, jika semudah itu Allah menurunkan air hujan dan memberhentikan air hujan, jika semudah itu Allah memberikan teriknya panas matahari, jika semudah itu Allah menghidupkan manusia, maka mudah juga bagi Allah untuk mengubah takdir kita. Karena memang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Maka ayo kita semua belajar untuk berbaik sangka, belajar untuk berbuat baik, ubah cara berpikir kita yang hari ini senantiasa suka marah-marah kepada Allah, suka menyalahkan Allah, maka ubahlah. Ayolah, lembutlah, ayolah senantiasa berbuat baiklah, berhusnuzonlah, berprasangka baiklah. Mudah-mudahan Allah ubah itu. Kita juga yang mungkin hari ini belum mendapatkan keturunan, kita belajar dari seorang ibu yang hidup di zaman Nabi Musa, nggak pernah menyalahkan Allah, melainkan dia berbaik sangka dan dia senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kita yang hari ini belum memiliki keturunan, Allah akan beri keturunan itu. Mudah-mudahan juga kita yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan yang baik, maka ubahlah cara berpikir kita. Yuk berbuat baik, yuk berprasangka baik, yuk amalkan ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang hari ini mendapatkan masalah, kita menganggap masalah itu besar, ayolah kita gunakan kata-kata yang baik. Terima kasih ya Allah atas segalanya, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita yang hari ini susah mendapatkan rezeki, sulit rezeki, ayo berbuat baik, ayo gunakan kata-kata yang baik, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita harus percaya kepada Allah, sikoh kepada Allah, bergantung kepada Allah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit bagi Allah mengubah takdir kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, inilah kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pelajaran yang sangat istimewa untuk mengubah cara hidup kita, mengubah cara berpikir kita untuk menjadi pribadi yang tetap senantiasa berbuat baik dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ilahi sabilil haq wa inna shiratal mustaqimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.